Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hadama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Hari ini kumandang takbir, tahmid dan tasbih, tahlil menggema membelah angkasa, menghiasi jalan raya. Gema takbir membahana menembus langit dan bumi. Disemak para malaikat menggetarkan musuh-musuh agama ini. Hari ini lebih 1,5 miliar kaum muslimin menyatakan rasa gembira dan rasa syukur mereka kepada Allah yang telah menjadikan sebagai umat Islam ini sebagai umat terbaik. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mereka bermunajat dengan lezatnya zikir, berdoa dengan cita rasa surgawi yang nikmat melalui kalimat-kalimat thayyibah yang merasuk dalam jiwa sanubari setiap kaum muslimin. Karunia Allah yang besar telah diterima selama ini, kini mereka syukuri dengan sukacita melalui kurban yang mereka lakukan. Nama Allah bergema di seluruh pelosok negeri, dari negeri terkaya sampai negeri termiskin, dari mulut penguasa sampai rakyat jelata, dari jutawan sampai kepada yang recehan. Semua merasakan satu rasa bahwa mereka demikian rendah di sisi yang maha tinggi, demikian hina di sisi yang maha mulia, demikian lemah di sisi yang maha kuat, demikian tak berdaya di sisi yang maha hidayah.
Hari ini jiwa kaum muslimin bertabur ketawaduan, berhiaskan rasa syukur yang dalam, menyemburat kearifan. Ada getaran kuat kalbu kaum muslimin karena rasa takut kepada Allah. Ada cinta yang meluap kepadanya, ada ridha yang melintas dalam sanubarinya, ada raja, ada khauf yang bersarang di dalam jiwa, menunggu perjumpaan dengan Khalik penciptanya. Selama hari tasyrik ini, alunan kalimat thayyibah itu pun masih akan terus bergema. Pada saat yang sama, di tanah haram sana, jutaan umat Islam dari berbagai belahan dunia berkumpul memenuhi panggilan Allah, bersama-sama menunaikan ibadah haji dengan rangkaian manasiknya. Mereka berbaur menjadi satu tanpa sekatan nasionalisme, tanpa sekatan ras, warna kulit, golongan, organisasi, dan apapun. Mereka bersatu bermunajat dalam doa-doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyiral muslimin rahimakumullah, jemaah haji Idul Adha yang berbahagia, di pagi yang penuh berkah ini, mari kita tolehkan mata sejarah kita mengenang jejak langkah penuh pesona Nabi Allah Ibrahim yang mulia, suri teladan bagi kita semua. Sosok Nabi yang berkarakter sempurna, yang telah menorehkan sejarah hidupnya. Ibrahim yang menjadi umat dalam kesendiriannya, yang menjadi figur bagi generasi setelahnya. Keagungan pribadinya membuat kita, bahkan Rasulullah SAW, harus mampu mengambil keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Terkait ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama dengan dia. Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah, ibadah haji memberikan banyak hikmah dan pelajaran yang besar bagi umat Islam dalam mengarungi bahtera kehidupan, baik di dunia yang fana ini maupun untuk bekal di akhirat kelaknya. Di antara hikmah itu adalah, yang pertama adalah pelajaran ketawaduan dan ketundukan kita kepada Rabb pencipta kita. Allah menjadi tujuan kita. Kita tauhidkan Allah, beribadah sempurna kepadanya. Hikmah kedua adalah, ibadah haji adalah pelajaran rela berkorban. Rela berkorban demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah haji adalah ibadah hanya diwajibkan bagi mereka yang mampu melaksanakannya, mampu secara keuangan, mampu secara perjalanan, keamanannya dan lainnya. Selain itu, ibadah haji adalah ibadah yang paling banyak mengeluarkan waktu dan energi. Hal ini menunjukkan bahwa haji adalah ibadah yang sangat menekankan pengorbanan terhadap semua aspek kehidupan kita, menyambut panggilan Allah baik materi maupun non materi. Bahkan umat Islam yang berada di tanah air ini pun
Disunahkan pula untuk melakukan pengorbanan di jalan Allah dengan menyembelih hewan kurban sebagai manifestasi keimanan kita dan ketundukan kita dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." Yang artinya daging-daging unta dan darahnya itu tidak sekali-kali dapat mencapai keridaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapai keridaannya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkannya terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Hajj ayat 37. Perintah menyembelih korban adalah perintah Allah yang mengabadikan pengorbanan terbesar Nabi Ibrahim alaihissalam, yang rela menyembelih anak kandung kesayangannya Ismail alaihissalam, yang sejak lama berpisah dengan anak dan istrinya dalam rangka menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah bertemu anak dan istrinya dengan penuh kerinduan, setelah beberapa tahun berpisah, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anak kesayangan yang hanya satu-satunya, anak sematawayangnya, lewat sebuah mimpi kenabian. Beliau kemudian menyampaikan mimpi itu kepada Ismail alaihissalam, yang ketika itu Ismail baru berusia 7 tahun. Untuk menerima perintah Allah yang maha berat itu, perintah pengorbanan dan ketaatan, menerima perintah Allah yang berat itu kemudian diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat, dalam sebuah dialog yang menyayat hati kita semua. Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim alaihissalam, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Maka ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar." Pengorbanan yang dilakukan seorang bapa dan seorang anak dalam ayat di atas adalah pengorbanan yang sangat besar dalam sejarah kehidupan umat manusia. Adalah pengorbanan yang sangat besar, walaupun akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengganti pengorbanan Ismail itu dengan seekor kibas atau domba, sehingga pengorbanan Ibrahim dan Ismail menjadi pelajaran bagi manusia sesudah mereka dengan memotong hewan kurban setiap tahunnya. Apakah ada pengorbanan yang lebih besar daripada pengorbanan menyembelih anak kesayangan sendiri? Apakah ada pengorbanan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam? Sungguh pengorbanan dengan menyembelih kambing yang mampu bagi kita
saat ini adalah pengorbanan yang sangat ringan bila dibandingkan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail ini. Tetapi kadangkala kita masih menyaksikan betapa banyak orang yang masih sulit untuk mengorbankan seekor kambing, walaupun dia secara ekonomi keuangan mereka mampu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah Islam yang harum telah membuktikan, telah memberikan contoh pelajaran kepada kita betapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidur di bawah pohon hanya memiliki selembar baju karena berempati terhadap kondisi ekonomi rakyatnya ketika itu. Begitu pula Utsman bin Affan. Beliau adalah konglomerat para sahabat waktu itu, dan dia rela tidur di masjid berhari-hari setiap hari guna untuk memberikan keteladanan hidup sederhana kepada rakyat ketika itu. Begitu pula Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu adalah seorang pemuda yang paling kaya di Madinah ketika itu. Tetapi begitu Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, maka dia menjadi orang yang termiskin di Madinah ketika itu. Lebih lanjut kita juga bisa menyaksikan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia adalah orang yang paling disegani, dihormati oleh orang-orang Eropa sana. Kemudian kita mengetahui bahwa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tidak pernah tersenyum dan tidak pernah juga bersenang-senang. Kemudian ketika ada kaum muslimin yang bertanya kepadanya, "Wahai Sultan, kenapa engkau tidak pernah tersenyum dan tidak pernah bersenang-senang?" Kemudian Sultan menjawab, "Bagaimana aku akan tersenyum dan bersenang-senang sementara rakyatku masih menderita dan Al-Quds di Palestina masih terjajah?" Demikian para orang-orang hebat pendahulu kita tadi memberikan keteladanan kepada kita. Bagaimana dengan kondisi kita hari ini? Betapa banyak orang-orang yang sebelumnya miskin tiba-tiba menjadi kaya raya setelah menjadi pemimpin di daerah-daerah tertentu. Berapa banyak orang-orang yang tidak memiliki harta benda tiba-tiba memiliki harta benda melimpah ruah. Setelah menjadi penguasa, setelah menjadi pejabat, setelah menjadi camat, lurah, bupati, wali kota, gubernur, para menteri, sementara rakyatnya berada di garis kemiskinan dan angka kemiskinan itu terus menurun. Kalau kita melihat betapa orang-orang dari kaum muslimin yang memberikan contoh teladan kepada kita, mereka datang untuk memimpin adalah untuk memberikan pelayanan kepada rakyatnya, bukan untuk mengeruk kekayaan dari rakyatnya. Terkait ini, maka Rasulullah SAW telah menyampaikan sebuah hadisnya dari Sahal bin Sa'ad an Sahl bin Sa'd qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul qaumi fi safari khadimuhum. Pemimpin sebuah kaum dalam perjalanan adalah pelayan mereka. Hadis riwayat Al-Hakim dan Bahari. Para pemimpin sejatinya adalah pelayan rakyat, pelayan umat. Jadi tidak pantas ketika pemimpin itu adalah bermewah-mewah, bermegah-megah, sementara rakyatnya masih berada di bawah garis kemiskinan. Karena para orang-orang hebat, para pemimpin-pemimpin Islam telah memberikan keteladanan kepada kita.
Pemimpin yang salih dan baik akan membawa umat dan rakyatnya kepada kebaikan. Pemimpin yang ahli ibadah akan menjadikan rakyatnya ahli ibadah. Pemimpin yang beriman dan bertakwa akan menjadikan rakyat dan negerinya bertakwa. Dan pada akhirnya akan melahirkan keberkahan dan kemakmuran bagi negeri, bagi rakyat dan bagi bangsa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatun minas samawati wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sebaliknya, pemimpin yang tidak beriman dan tidak mengetahui serta menjalankan ajaran agama akan melahirkan bencana, akan melahirkan kerusakan, akan melahirkan keburukan, bahkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dalam sebuah hadisnya yang artinya, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi suatu kaum, maka dijadikannya pemimpin mereka orang-orang yang bijaksana, dan dijadikannya ulama-ulama mereka menangani hukum dan peradilan. Juga Allah jadikan harta benda di tangan orang-orang yang dermawan. Namun jika Allah menghendaki keburukan bagi suatu kaum, maka Dia jadikan pemimpin mereka orang-orang yang berakhlak rendah, orang-orang yang berakhlak buruk. Dia dijadikannya orang-orang yang dungu, yang menangani hukum dan peradilan. Dan harta berada di tangan orang-orang yang kikir. Hadis riwayat Dailami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita mengalami krisis berlapis. Kejujuran kita yang menipis, kedustaan kita yang terus menggunung, ketidakadilan merajalela, korupsi tidak terkira, pemiskinan semakin nyata. Itu semua karena spirit berkorban, spirit yang telah digariskan, dicontohkan Allah melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Spirit menolong sesama terhapus dari kamus dan ensiklopedia kita semuanya. Terkait kejujuran ini Allah menyampaikan firman-Nya, wailul lil mutaffifin. Kecelakaanlah kepada mereka yang tidak jujur, kepada mereka yang curang, yang tidak melakukan kejujuran. Maka di hari yang berbahagia ini kita hendaknya berniat dengan ikhlas untuk meneladani dengan setia keteladanan Nabi kita Ibrahim alaihissalam, agar bangsa ini tidak tersungkur berlama-lama dan kita bisa berdiri, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Hanya dengan pengorbanan yang ikhlaslah, dengan berorientasi akhirat dan keimanan yang mantap, negeri ini akan menjelma menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang menjadi harapan dan cita-cita seluruh kita semua. Untuk itu, marilah kita tutup khutbah ini pada hari ini dengan bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najjina minal qaumidh dhalimin wal kafirin. Ya Allah, ya Rabb, tolonglah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Menangkanlah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. Ampunilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampunan. Rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat.
Berilah rezeki kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Tunjukilah kami dan lindungilah kami dari kaum yang zalim dan kafir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismahu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'al lil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'al lil mauta rahmatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami untuk kami, karena ia merupakan benteng bagi urusan kami. Perbaiki pula dunia kami untuk kami yang ia menjadikan tempat hidup kami. Perbaiki pula akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan, dan jadikan kematian kami sebagai kebebasan bagi kami dari segala kejahatan. Ya Allah, Ya Rabb, Allahumma inna nas'aluka khairal masalah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal hayat wa khairal mamat wa thabbitna wa thaqil mawadina wa haqqi imanana wa warfa' darajatana wa taqabbal salatana wa aghfir khati'atana wa nas'aluka minal jannah. Ya Allah, Ya Rabb, kami memohon kepadamu permintaan terbaik, doa terbaik, kesuksesan terbaik, ilmu terbaik, amal terbaik, pahala terbaik, kehidupan terbaik, kematian terbaik. Kuatkanlah kami, berkah timbangan kebaikan kami. Kami realisasikanlah keimanan kami. Tinggikan derajat kami, terimalah salat kami, ampuni dosa-dosa kami, dan kami mohon surga yang tinggi. Allahumma la tada'ana dhanban illa ghafartah, wa la hamlan illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Ya Rabb, jangan pernah Engkau tinggalkan dosa melainkan Engkau ampuni. Tidak ada kegalauan kecuali Engkau berikan jalan keluar. Tidak ada hutang kecuali Engkau lunasi. Dan tidak ada satu kebutuhan dunia dan akhirat kecuali Engkau penuhi, wahai Rabb, Tuhan seluruh alam. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahullu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannata, wa min al-yaqini ma tuhilu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'al waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adadana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al dunya akbar hamina, wa la mablagha ilmina, wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Rabb, Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa takut kepadamu. Dia membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu, dan berikan ketaatan kepada kami yang mengantarkan kami ke surga. Dan anugerahkan pula keyakinan yang akan menyebabkan ringan bagi kami segala musibah